Basis data lanjut oleh Andri Ristanto, NRP 25, dengan dosen pengampu Rengga Asmara, Eskom, OCA. Selanjutnya yaitu pada praktikum 10, kita membahas tentang manajemen subprogram. Tujuannya di sini, setelah menyelesaikan pembelajaran ini, Anda diharapkan dapat menguasai materi meliputi yaitu membedakan antara sistem privilege dengan objek privilege, membedakan antara h-invoker dengan definer, mengidentifikasi tampilan pada data dictionary untuk mengatur objek yang disimpan, lalu mendeskripsikan bagaimana mendebug subprogram dengan menggunakan DBMS Output Package. Ya, ini adalah required privilege atau hak akses yang diperlukan. Berikut adalah gambarannya. Lalu untuk dapat merujuk dan mengakses objek dari skema pada sebuah subprogram yang berbeda, Anda harus diizinkan mengakses pada objek yang ditunjuk secara eksplisit, tidak melalui peran. Selanjutnya adalah granting access to data, yaitu memberikan akses ke data. Prosedur execute dengan hak akses dari owner default. Pertama yaitu prosedur execute dengan hak akses dari owner atau default. Lalu ini yaitu using invokers right atau menggunakan hak invoker. Berikut gambarannya. Lalu managing stored PLSQL object atau mengatur objek PLSQL yang disimpan. Berikut adalah contoh gambarannya. Lalu ini adalah contoh user objects. Pertama kolom atau deskripsi kolom, objek name atau nama dari objek, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk cara mendaftar semua prosedur dan fungsi. Berikut adalah contoh gambarannya. Lalu ini adalah tampilan data dictionary user search, di mana kolom adalah deskripsi kolom seperti sebelumnya tadi, dan name adalah nama dari objek. Kemudian selanjutnya itu. Lalu mendaftar kode dari prosedur dan fungsi. Berikut adalah contoh gambarnya, yaitu select text from user source where name sama dengan query employee, lalu order by line. Dan ini adalah user error, mengabarkan kolom name, type, sequence, line, position, dan text, yaitu teks dari pesan error. Kemudian ini adalah contoh mendeteksi kompilasi error. Dan ini adalah source code dari cara mendaftarkan kompilasi error dengan menggunakan user error.
Dan ini adalah mendaftarkan kompilasi error dengan show error. Lalu describe pada SQL Plus. Dan mendebug unit program PLSQL. Yang pertama, package dari DBMS output, yaitu mengakumulasikan informasi ke dalam buffer, mengizinkan memanggilan informasi dari buffer, memanggil autonomous procedure, sebagai contoh menulis output ke dalam log table, dan software yang menggunakan DBMS debug. Pertama adalah procedure builder, third party debugging software. Dan ini adalah gambaran ringkasan dari managing subprogram tadi. Ini adalah ringkasan yang kedua. Dan ini sekilas dari praktikum tadi, yaitu rangkuman ya, membuat kembali source file untuk sebuah prosedur, kemudian membuat kembali source file untuk sebuah fungsi. Topik yang kita bahas tadi. Kemudian sekarang kita masuk ke latihan soal. Pertama adalah dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama, tahun 1990, dan pekerjaan yang sama juga pada setengah tahun pertama, tahun 91 di tabel employees. Dan itu tadi adalah jawabannya. Lalu soal 2, yaitu membuat query gabungan untuk menampilkan persentase kenaikan employee ID dengan gaji lama dan gaji baru. Dan itu adalah syaratnya. Lalu kita masuk ke soal 3, yaitu membuat query untuk menampilkan 3 teratas karyawan gaji tertinggi dan tampilkan nama akhir dan gajinya. Selanjutnya, yaitu membuat query untuk menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Berikut adalah shortcut-nya atau perintah-perintahnya. Pertama adalah /e m.no dan lain sebagainya. Lalu yang soal kelima, yaitu membuat query yang menampilkan job ID di mana gaji maksimum dari pekerjaan itu yaitu di atas setengah gaji maksimum seluruh perusahaan. Dan di sini menggunakan klausa wait dan namakan query max sal count. Nah, ini soal nomor 6. Kemudian ini kita masuk soal 7, yaitu membuat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama tetapi hire date-nya lebih kecil dan gajinya lebih besar. Dan ini adalah soal ke-8, membuat query juga. Di sini soal langsung jawaban. Lalu pada soal 9, yaitu membuat report yang menampilkan chart organisasi dari Departemen Murgo dan cetak nama akhir gaji dan Departemen ID. Masuk ke soal 10, yaitu membuat report juga untuk menampilkan hierarki manajemen. Dan itu tadi pembahasan dari praktikum 10. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.